Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 264 episode 109. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 265 episode 110. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Alam semesta ini adil, memberi mereka tubuh abadi, tetapi juga membuat mereka tidak bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan. Jika mereka ingin berlatih, satu-satunya cara bagi mereka adalah meninggalkan tubuh asli mereka dan mencuri milik orang lain. Babata berkata, meskipun mereka tidak dapat berlatih, pikirkan iming-iming keabadian, Luo Feng. Anda akan mengerti. Sama seperti anak-anak makhluk yang tidak mati, mereka berada di tingkat semesta, tetapi masa hidup mereka hanya 10 era. Mereka tentu saja rela menempatkan jiwa anak-anak mereka sendiri dalam tubuh kekal. Luo Feng mengangguk. Tanpa cara untuk meningkatkan kekuatan mereka dapat hidup hingga 1000 era. Yang setara dengan 10.081.000 tahun, itu memang hal yang sangat menarik. Makhluk kematian di alam semesta atau bahkan beberapa kekaisaran besar, melalui penelitian tentang berbagai ras benda abadi telah memperoleh beberapa peralatan unik dan istimewa. Setelah, dengan menyimpan barang-barang ini di perak yang beku, mereka menjadi jimat kecil ini, yang menjadi apa yang dikenal di alam semesta sebagai cinta abadi. Dibutuhkan satu tubuh kekal untuk membuatnya, kata Babata. Luo Feng segera mengerti. Ras yang lahir secara alami dengan tubuh abadi, sebenarnya sangat menyedihkan di alam semesta. Di alam semesta, yang memiliki kekuatan dan peringkat banyak. Tak terhitung orang mengejar rentang hidup yang lebih lama. Pengambilan kembali adalah satu jenis teknik, tetapi satu, teknik itu sangat langka. Dan dua sangat sulit untuk dilatih. Luo Feng, kamu terlalu mengandalkan jejak jiwa gurumu, hanya dengan dukungan itu kamu bisa menggunakan skill. Babata berkata, untuk benar-benar mendapatkan manual dan teknik, itu pasti tidak lebih mudah daripada membeli jimat cinta abadi. Untuk memiliki tubuh lain, biasanya tubuh itu harus lebih lemah dari aslinya, kata Babata. Yang paling penting adalah, kepemilikan kembali memiliki risiko. Orang mungkin berakhir dengan kehancuran diri sendiri. Mereka yang memiliki cinta abadi ditetapkan, hanya satu jimat dan tubuh Anda berubah menjadi tubuh abadi. Tentu saja, setelah menjadi tubuh abadi, seseorang tidak akan bisa berlatih lagi. Babata berkata, jika seseorang ingin berlatih, seseorang harus membuang tubuh abadi dan masuk ke tubuh lainnya. Barang-barang unik ini, hanya bisa didapatkan dari yang dilahirkan dengan tubuh abadi. Seseorang seperti Susin yang memperoleh tubuhnya dari uang kembalian. Kita tidak pernah bisa mendapatkan barang seperti itu darinya, kata Babata. Luo Feng mengangguk. Baik, kalau tidak, seseorang yang memperoleh tubuh kekal dan hidup selama 10 juta tahun dapat membiarkan orang lain mendapatkan barang-barang dari tubuhnya lagi? Itu hanya mimpi, Anda mengatakan. Susin sekarang memiliki umur 1000 era? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Benar juga, tubuhnya tidak akan mati. Untuk membunuhnya, kamu harus menghancurkan jiwanya. Babata berkata. Sementara cinta abadi sangat berharga, dengan status gurumu, menyimpan beberapa dari mereka tidaklah sulit. Bagi Anda untuk memakai cinta abadi adalah sesuatu yang telah ia rencanakan sejak lama. Bahkan jika tubuh daging dihancurkan, dengan cinta abadi merekonstruksi tubuhmu, itu secara alami akan berubah. Ini adalah kartu truf yang paling menyelamatkan jiwa. Namun, aku khawatir denganmu mengenakan jimat abadi, tidak merasakan adanya bahaya dan karenanya tidak cukup berlatih. Itu sebabnya saya belum memberitahu Anda efeknya. Aku tidak pernah mengira kamu akan benar-benar mengorbankan tubuhmu sendiri dan menggunakan jiwamu untuk menyerang.
Bahkan cinta abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Luo Feng tertawa dan santai. Itu bagus juga, itu bagus dari kemalangan. Lagi pula, Luo Feng sangat jelas. Su Xin tidak akan pernah menjadi seorang pejuang, bahkan dengan roh alam, mulia kristal. Harta yang tak terhitung jumlahnya dan mereka mungkin bisa memaksanya masuk ke panggung Traveler Bintang, tapi hanya itu. Dan sekarang, meskipun dia tidak dapat berlatih, dia memiliki tubuh yang kekal. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, rumah Luo Feng. Su Xin sedang duduk di meja, kaget. Apa yang salah? Pikiran Su Xin berputar. Tiba-tiba, layar notebook yang terbuka memiliki peringatan pesan baru. Yang aneh adalah, pesan itu terbuka secara otomatis. Su Xin, saya Luo Feng. Kata-kata di bagian atas pesan mengejutkan Su Xin. Alisnya berkerut, dia sangat jelas bahwa para elit dunia memiliki AI, bahkan Luo Feng memilikinya. Beberapa email, panggilan, rekaman video tidak cukup baginya untuk percaya. Karena kakaknya Su Gang biasa melakukan hal semacam ini. Aku tahu kamu curiga, namun, ketika kamu baru saja mencoba bunuh diri, jimat yang kuberikan padamu sebelum bekerja. Itu sebabnya saat ini kamu masih hidup. Dan jimat itu seharusnya menghilang. Su Xin terkejut, segera menggosok dadanya dan melihat ke bawah untuk melihat, memang, jimat keselamatan sudah hilang. Yang tersisa hanyalah rantai. Ini membuat Su Xin kaget, dan terkejut. Dia tahu dia baru saja bunuh diri, namun sekarang dia masih hidup. Apakah ini benar-benar Luo Feng? Luo Feng belum mati? Aku tahu kamu curiga, bagaimanapun, dalam 6 bulan aku akan pulang, yang paling aku ambil adalah 7 bulan. Baiklah, ingat, jangan lakukan hal-hal konyol. Luo Feng. Menyelesaikan pesannya, Su Xin merasakan hatinya yang lelah sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan, dunia yang awalnya hitam dan putih sekali lagi dipenuhi dengan warna. Hidupnya sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Untuk dibangkitkan setelah sekarat, ini jelas membuat Su Xin lebih percaya, 6 bulan. Paling banyak 7 bulan? Saya harus memberitahu ayah dan ibu, Luo Hua juga, tentang kabar baik ini. Su Xin sangat gembira. Hari itu, setelah keluarga Luo Feng melihat pesan itu. Meskipun mereka terkejut dengan upaya Su Xin untuk bunuh diri dan menegurnya, ini memenuhi semua orang dengan harapan lagi. Sementara mereka mencurigai apakah itu adalah tindakan AI. Mereka masih akan dengan sabar menunggu setengah tahun lagi. Tahun 2061, tanggal 9 Maret. Malam. Malam telah tiba, keluarga Luo Feng sedang makan malam, tertawa. Ayah, ibu, jangan mendorong. Cukup sulit sampai aku pulang dan makan malam bersama kalian semua. Baiklah, aku akan memberitahumu, liburan musim panas ini, Zenlan dan aku akan mendaftarkan pernikahan kami. Luo Hua tertawa. Luo Hua baru saja memperoleh rumah lain di distrik Mingyue. Setelah saudara iparnya tinggal di sini, dia tinggal di sini juga akan terlalu ramai. Dengan statusnya, membeli rumah lain itu sederhana. Terlebih lagi, dia juga seorang pejuang. Tepat sekali. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, kedua bayi di box di sebelahnya memanjat, tertawa dan bersenang-senang. Mengapa Su Xin belum kembali? Gong Xinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar dengan cemas. Saat ini, Su Xin telah terjun ke dalam pekerjaannya. Itu juga hal yang baik. Luo Hongguo tertawa, Gong Xinlan mengangguk, kan jika dia mencoba bunuh diri lagi itu akan buruk. Mendadak, visi Luo Hongguo dan Gong Xinlan segera kabur, putong. Putong, putong. Kelompok penjaga tubuh di luar halaman semuanya runtuh. Kedua pengasuh di dalam rumah itu juga runtuh, Luo Hongguo dan Gong Xinlan jatuh di atas meja, tidak ada gerakan. Diam. Yang bisa terdengar hanyalah suara kedua bayi itu. Siapa? Luo Hua menatap dingin keluar.
Tuan Luo, apa kabar? Dua pria berpakaian jas hitam barat tersenyum ketika mereka berjalan masuk. Seolah-olah mereka kembali ke rumah. Salah satunya adalah seorang pria kulit putih sementara yang lain lebih menyerupai orang Asia Selatan. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang. Mereka hanya ditidurkan, aku belum membunuh mereka. Dua perwakilan membuat penampilan yang begitu megah, aku bertanya-tanya ada apa? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Hanya mengambil beberapa barang milik Traveler Bintang, dan hal-hal yang orang normal tidak punya hak untuk menjaga. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, aku tidak akan membunuh siapapun. Namun, aku harap kamu tetap tenang, saat Anda memesan robot logam keluar, saya akan segera, untuk orang-orang ini, boom. Dia membuat ekspresi yang berlebihan. Karena jiwa mereka meledak. Sago Nehru, kamu adalah satu-satunya pembaca roh Traveler Bintang di dunia saat ini. Apakah kamu harus melakukan hal-hal seperti itu? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu, tidak peduli seberapa cepat robot itu, mereka tidak secepat pikiran seorang pembaca roh. Sago Nehru, pembaca roh jenius India, sejak Luo Feng dan Isben jatuh, Nehru, yang baru saja menerobos, adalah satu-satunya pembaca roh tingkat Traveler Bintang yang tersisa di bumi. Ada kebutuhan. Tentu saja ada. Sago Nehru tersenyum, Tuan Luo, saya yakin Anda tahu sedikit tentang keadaan dunia saat ini. Apakah Anda berpikir, harta yang ditinggalkan Luo Feng di keluarga Anda akan ditinggal sendirian? Juga, meninggalkan mereka di keluarga Luo Mu itu sia-sia. Kristalmu ya? Sago Nehru tersenyum. Mereka sebenarnya tersembunyi di sebuah ruangan di bawah tanah? Wow, 18 muya kristal? Dan beberapa roh alam? Sungguh tangkapan yang besar, tangkapan Luo Feng benar-benar besar. Sago Nehru sangat terkejut. Ekspresi Luo Hua berubah pucat. Dia mengerti, musuh menggunakan energi rohnya untuk mencari. Bagaimana Anda mengendalikan robot-robot logam itu? Sago Nehru memandang Luo Hua. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bahkan aku tidak bisa, kakakku meninggalkan mereka perintah untuk melindungi keluarga kita. Mereka akan selalu hanya mengikuti perintahnya. Oh, Sago Nehru mengangguk, dia mengerti. Mendadak, pintu bawah tanah otomatis terbuka, tas kerja melayang, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Terima kasih. Sago Nehru tersenyum, saya akan memberi Anda beberapa saran, hanya dengan kekuatan besar Anda dapat memiliki harta yang begitu besar. Kalau tidak seperti robot-robot itu. Mereka kuat, tapi mereka hanyalah robot. Oh, meski dengan jarak beberapa ratus meter, aku masih bisa langsung menghancurkan jiwa keluargamu. Jadi, jangan lakukan hal bodoh. Wei Nuo, ayo pergi. Sago Nehru berbalik dan pergi, perwakilan Wei Nuo mengikuti di belakang. Luo Hua menyaksikan ketika mereka pergi, tidak berani bergerak. Kapal perang berbentuk cakram itu terbang setidaknya 300 meter jauhnya, bahkan di kapal perang itu, serangan roh Sago Nehru dapat dengan mudah langsung membunuh semua keluarga Luo. Bajingan. Berdiri di jendela, menonton ketika kapal perang itu pergi, ekspresi Luo Hua jelek. Untungnya, dia telah membagi 60 kristal muya menjadi beberapa bagian, menyimpannya di lokasi yang berbeda. Ke-18 kristal ini, sudah sangat mengejutkan bagi kedua wakil tersebut. After all, Hong dan Dewa Guntur hanya memperoleh total sekitar 10 kristal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang salah dengan saya? Pengawal, pengasuh, Luo Hongguo dan lainnya terbangun, Luo Hua membantu mereka dan yang lainnya. Tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin, Luo Hua hanya bisa mengakui, melawan para pejuang, robot logam masih bisa dengan cepat melawan. Namun, melawan pembaca roh dan serangan spiritual mereka,
Robot logam tidak memiliki cara untuk bertahan. Ketika insiden itu terjadi, semua percakapan, semua didengar oleh robot logam dan dikirim ke Babata. Tentu saja Luo Feng juga tahu itu. Wei Nuo, Sago Nehru, monster bertanduk emas yang panjangnya lebih dari 300 meter, jauh di dalam lautan yang ganas, murid-murid emasnya yang gelap mengamuk, Babata. Kamu mengatakan bahwa mereka sekarang bekerja dengan ketua kelima Atkin, kura-kura yang pengecut, menjaga profil rendah, bahkan selama insiden monster menelan, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sekarang dia menunjukkan ambisinya. Saya selalu membencinya, sekarang, Atkin. Sago Nehru. Luo Feng sangat marah, karena tidak dapat mengunjungi orang-orang yang dicintainya sebelumnya. Dia sudah sangat menyesal, memikirkan Atkin dan beberapa orang lain, karena keserakahan mereka sebenarnya berani bermain-main dengan hidup mereka. Tidak peduli amarahnya, Luo Feng harus bertahan. Meskipun hari-hari menahan amarahnya terasa seperti bertahun-tahun. Akhirnya pemeliharaan pertama telah berhasil, tahun 2061, tanggal 2 Juni. Itu adalah hari Luo Feng akan keluar dari cangkangnya. Akhir dari chapter 265 episode 110, terima kasih.